Bapa yang di surga, Engkau Allah yang mulia, yang di dalam Kristus memberikan semua cinta kasih-Mu kepada dunia ini dan kepada kami juga. Engkau yang menopang kami dengan kasih dan kesetiaan yang tidak pernah putus, dengan rahmat yang selalu baru, dan dengan kasih yang tak pernah gagal. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Biarlah di dalam hidup kami juga selalu memiliki kerinduan untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami yang masih jauh dari kehendak-Mu. Dan berikanlah kepada kami roh-Mu yang kudus, supaya kami selalu rindu untuk mencari Engkau, mencari firman-Mu, mencari pimpinan dan tuntunan. Berkatilah persekutuan kami di sekitar firman Tuhan dalam Bible Study malam ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang kami mempelajari surat Ibrani, dan hari ini kami tiba pada pasal atau bagian yang terakhir. Bapa di surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa bergabung. Biarlah Tuhan juga beserta dengan mereka dan memberkati mereka. Kami naikkan doa kami dan memulai PA ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, kita sekarang membaca Ibrani pasal 13 ayat 9 sampai dengan 25. Ibrani 13 ayat 9 sampai dengan 25. Kalau Lisa ada di situ, bisa minta tolong Lisa membaca, Lisa. Lisa apa bentar ya? Ibrani berapa? Ibrani 13:9-25. Oke. Ibrani 13 ayat 9-25. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara mati, Gembala Agung segala
Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu, semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Ya, thank you Lisa. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, saudara-saudara, mulai ayat 9 sampai dengan 16, nasihat praktis penulis surat Ibrani berbicara tentang satu isu saja, yaitu isu tentang kurban dalam ibadah, tentang kurban dalam ibadah. Agama-agama kuno memang pada umumnya mengenal kurban dan berusaha untuk mempersembahkan kurban di dalam ibadah mereka, yang mana kurban itu menjadi santapan bagi Allah yang disembah atau bagi dewa-dewi yang dipuja. Jadi kurban itu menjadi santapan. Oleh karena itu dalam bentuk apa saja, ya, ada makanan-makanan sembayangan, kalau istilahnya orang-orang Konghucu itu, ya, makanan-makanan sembayangan, atau kalau orang Jawa mengenal sesaji, ya, sesajen, ya. Jadi pokoknya semua hal yang bersifat kurban yang menjadi santapan dewa-dewi yang mereka sembah. Begitupun agama Yahudi sebenarnya dalam hukum Taurat mengatur kurban. Ya. Tetapi para pengikut Yesus, orang-orang Kristen, tidak mengenal ritual kurban apa-apa. Mungkin di dalam hal ini mereka mendapat challenge, ya, terutama orang-orang Kristen pada waktu itu, mereka semua mendapat challenge dari pihak luar, pihak lain. Nah, penulis surat Ibrani ingin membekali umat Kristen atau pembaca suratnya dengan nasihat tentang topik kurban ini. Karena memang iman Kristen tidak mengenal kurban lagi seperti itu dalam arti ritual kurban dalam agama-agama pada umumnya. Jadi iman Kristen tampak aneh. Iman Kristen tampil seperti tidak lazim. Nah, itu sebabnya mereka mendapat cercaan, mereka juga disingkirkan dan dianggap sebagai agama yang aneh. Nah, itu sebabnya penulis surat Ibrani perlu membekali umat Kristen tentang soal ini, soal kurban. Nah, pertama-tama, dia kembali kepada prinsip dasar dari iman Kristen, yaitu grace, anugerah. Itu sebabnya kalau kita baca di ayat 9, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah
kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Di semua ritual persembahan kurban untuk santapan dewa-dewi, itu tujuannya memang untuk membujuk. Tujuannya adalah untuk membayar sesaji, untuk menenteramkan hati, atau untuk mencegah amarah dari para dewa. Dan supaya sebaliknya, para dewa atau para Allah yang disembah dengan diberi kurban itu memberikan restu dan memberikan berkatnya. Itu konsep yang ada di balik upacara kurban. Dengan kata lain, kebaikan ilahi itu dibeli dengan kurban-kurban itu. Nah, iman Kristen justru secara radikal itu bertolak belakang dengan ajaran pemberian kurban yang seperti itu. Sebab bagi iman Kristen, semua kurban yang diperlukan, terutama bagi pendamaian, rekonsiliasi antara Allah dengan manusia, telah dikerjakan oleh Yesus di kayu salibnya. Selanjutnya, tidak dibutuhkan lagi kurban-kurban apapun. Semua yang kita dapat dari Allah adalah anugerah semata. Bukan karena kita membayar sesuatu atau mempersembahkan sesaji apapun. Kita ini diberkati karena anugerah Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi, penulis surat Ibrani memberi nasihat kita jangan mencampur adukkan kekristenan dengan ritual kurban apapun juga. Itulah arti nasihat di ayat 9 itu. Jangan kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Ajaran asing ini mengenai apa? Mengenai makanan yang tadi disebutkan, makanan kurban maksudnya. Ya. Tetapi kita harus selalu kembali kepada the principle of Christianity, yaitu grace. The grace of God. Itu yang menjadi dasar yang ingin ditekankan pertama-tama oleh penulis surat Ibrani. Kita tidak mengenal upacara kurban lagi, karena semua kurban telah dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Nah, kemudian kita sebagai orang Kristen memang tidak perlu lagi ada kurban selain kurban Kristus yang tersalib itu. Lalu kembali penulis surat Ibrani menyinggung tentang kurban pendamaian di dalam sistem agama Yahudi, yaitu perjanjian pertama atau perjanjian lama. Aturannya ialah sesudah darah hewan kurban dipersembahkan di atas mezbah, di atas altar, maka bagian-bagian tubuh binatang atau hewan itu dibakar di luar kemah suci. Itu yang diatur oleh kitab Imamat, ya, bahwa kurban yang disampaikan kepada imam-imam menyampaikannya di kemah suci atau di bait suci, kurban pendamaian itu darahnya yang dibawa, tetapi seluruh bagian tubuh yang lain itu dibakar di luar
kemah. Itu konsep dalam aturan sistem agama Yahudi. Ya. Lalu penulis surat Ibrani membuat analogi yang menjelaskan kematian Yesus di kayu salib. Tubuh Yesus itu dibakar di luar kemah. Kalau pakai istilah tadi, tubuh Yesus itu dibakar di luar kemah. Sedangkan darahnya itu menjadi darah yang dipersembahkan kepada Allah sebagai pelunasan harga untuk pendamaian antara kita dengan Allah. Darah Yesus. Sedangkan tubuh Yesus itu dibakar di luar kemah. Itu untuk menjelaskan dia tubuhnya dihancurkan di kayu salib. Sebab in fact, Yesus itu disalibkan itu juga di luar kota Yerusalem. Jadi ketika dia disalib, dia digiring menuju bukit yang disebut Bukit Tengkorak. Waktu itu posisinya ada di luar kota Yerusalem. Ya, itu berbeda dengan kalau kita pergi sekarang ke Israel, melakukan kunjungan ke Israel, maka situs tempat penyaliban sekarang itu sudah menjadi bagian dari keramaian kota. Ya. Tetapi itu tidak pada zaman dulu. Ya. Waktu itu Bukit Tengkorak itu letaknya masih di luar kota Yerusalem. Itu sebabnya ayat 12 berbunyi begini. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang, maksudnya pintu gerbang Yerusalem, untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi itu konsep analogi yang dipakai oleh penulis surat Ibrani. Yesus itu disalibkan di luar kota Yerusalem. Ibaratnya dia itu dibawa keluar dari kemah suci, dari bait suci, tubuhnya dibakar. Dibakar di sini sebuah analogi ya, untuk disalibkan, sedangkan darahnya itu yang dipersembahkan untuk menjadi kurban di hadapan Allah. Itu analogi yang dibuat oleh penulis surat Ibrani. Lalu analogi ini dengan lincah berpindah. Jadi penulis surat Ibrani ini membuat beberapa analogi yang dilakukan dengan lincahnya, dia pindah-pindah. Tapi dia nggak bilang-bilang kalau dia pindah-pindah. Ya, jadi kita harus memahami sendiri. Jadi analoginya berpindah. Penulis surat Ibrani sekarang mengajak pembacanya yang adalah orang-orang Kristen yang banyak mengalami tekanan, penghinaan, dan penderitaan karena nama Yesus. Ia mengajak mereka untuk menyadari posisi dan konsekuensinya menjadi pengikut Yesus. Itu sebabnya ayat 13 berbunyi begini. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Yesus disalibkan di luar kota Yerusalem. Dianggap tidak layak bagi kota suci itu. Yesus diusir atau disingkirkan keluar, dibakar mati, dihukum mati di luar kemah suci. Itu yang terjadi. Ya. Dianggap tidak layak bagi kota suci itu. Maka penulis surat Ibrani ingin mengatakan, apalagi kamu, demikian juga pengikutnya, dikeluarkan dari agama Yahudi. Karena memang itu yang terjadi waktu itu.
Jadi mereka yang disebut orang-orang Kristen ini kan tadinya juga orang-orang Yahudi. Ya. Hanya ketika mereka percaya kepada Yesus, lama-lama mereka itu disingkirkan, dikucilkan, dan lalu kemudian dikeluarkan dari agama Yahudi. Dianggap sebagai sekte bidat, dianggap sebagai sekte yang sesat. Lalu mereka disingkirkan dari sistem ibadah yang sudah mapan berabad-abad di bait Allah. Nah, penyingkiran ini untuk orang-orang Kristen zaman itu menyakitkan. Ya. Karena mereka itu seperti orang memang kemudian dibuang dari induknya. Nah, itu yang kemudian diberikan penjelasan oleh penulis surat Ibrani. Kalau Kristus saja disalibkan di luar kota Yerusalem, dibuang dari kota suci itu, maka tidak heran kamu pengikutnya juga dikeluarkan dari sistem agama yang lama itu. Jangan heran apabila Kristus saja diperlakukan demikian, begitupun para pengikutnya. Itu analogi yang dikatakan di ayat 13 ini. Dan kita tahu itu memang merupakan bagian yang paling sulit dari orang menjadi Kristen, yaitu menanggung hal-hal yang tidak enak seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Bukankah ketika menjadi Kristen, kita ini menjadi pengikut Yesus? Pengikut Yesus itu artinya Yesus pergi kemana, ya kita juga pergi ke situ. Itu literally pengertiannya seperti itu kan. Nah, lalu penulis surat Ibrani mau mengatakan dalam analogi ini, Yesus itu pergi keluar kota Yerusalem. Dia harus memanggul salib menuju Bukit Tengkorak, dikeluarkan dari sistem ibadah agama Yahudi di kota suci. Jadi kalau kamu diperlakukan seperti itu, ya sesuatu yang biasa karena kamu memang pengikut Yesus. Kita pergi kemana Yesus pergi. Kita berada di tempat di mana di situ ada penolakan, di mana di situ ada penyingkiran, di mana di situ ada penghinaan. Ya, di dalam kehidupan kekristenan kita tahu hal-hal seperti itu bisa terjadi dan dialami. Itu sebabnya Mother Teresa berkata begini, kalau kamu belum pernah mengalami penghinaan, kamu belum belajar apa artinya humility. Kalau kamu belum pernah mengalami yang namanya penghinaan, kamu tidak belajar apa artinya humility. Yang saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami ya bentuk-bentuk penghinaan dalam hidup ini, tetapi bentuk-bentuk penghinaan apapun dalam hidup ini tidak ada yang setara dengan penghinaan yang dialami Yesus di kayu salib. Itu maksudnya penulis surat Ibrani ingin mengatakan kepada orang-orang Kristen. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Penulis surat Ibrani melanjutkan ke analogi yang berikutnya lagi. Di ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ya, kalau kita tidak belajar lebih dulu surat Ibrani di pasal sebelumnya, kita nggak ngerti ini, gitu ya. Tapi kita sudah belajar
ketika saya menjelaskan kepada Anda tentang the city of God, gitu ya, pengertian tentang the city of God yang sudah dijelaskan oleh penulis surat Ibrani dalam pasal-pasal sebelumnya. Sekarang dia menyinggung lagi mengenai hal itu. Jadi maksudnya dia begini, penyingkiran sampai keluar kemah atau keluar kota Yerusalem itu sekarang dia analogikan sebagai penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen terhadap orang-orang Kristen, penolakan yang dialami oleh orang-orang Kristen di dunia ini, yang diwakili oleh kota Yerusalem. Kalau kamu ditolak di Yerusalem, di bumi ini, maksudnya dia, itu karena memang kamu bukan penduduk Yerusalem di bumi. Kamu itu penduduk Yerusalem surgawi. Kamu itu penduduk Yerusalem yang baru. Kamu itu adalah penduduk kota Allah yang suci di kelak, di masa depan nanti. Kelak kita akan diterima di sana kekal selama-lamanya di kota Allah itu, Yerusalem yang surgawi. Nah, dia di sini menekankan sekali lagi perspektif dari iman dan pengharapan yang sudah dia terangkan panjang lebar di pasal-pasal sebelumnya, terutama mulai ayat 11 itu, ya, yang kita sudah belajar tentang artinya iman adalah, lalu contoh-contoh tokoh-tokoh iman, dan semua penjelasan tentang the city of God yang diterangkannya. Jadi sekarang dia menyinggung lagi. Jadi kalau kamu diajak dikeluarkan dari sistem agama Yahudi atau kamu ditolak di dunia ini, itu sesuatu yang biasa karena kamu memang bukan penduduk di sini. Gitu. Ya. Dia mau menerangkan kewarganegaraan kamu itu aslinya adalah bahwa kamu warga Yerusalem yang baru atau kota Allah yang suci, yang sebenarnya. The city of God itu. Jadi dia mau mengingatkan kembali tentang perspektif pengharapan itu. Nah, akhirnya mengenai topik atau isu kurban ini, kurban dalam ibadah ini, penulis surat Ibrani menutup pembekalan, nasihat pembekalan yang dia berikan dengan memberi isi yang baru kepada pengertian kurban itu. Bukannya di dalam kekristenan tidak ada kurban sama sekali, karena orang Kristen dihina seperti itu. Agamanya tidak mengenal kurban. Nah, penulis surat Ibrani ingin mengajak umat Kristen untuk menjawab tuduhan itu dengan mengatakan bukan berarti kita tidak mengenal kurban. Memang tidak ada kurban seperti yang dipahami oleh agama-agama kuno itu, tetapi tidak berarti di dalam iman Kristen tidak ada kurban. Tetapi pengertian kurban sudah berbeda dengan kurban di dalam agama-agama kuno itu. Sebab itu ayat 15 dan 16 berbunyi begini. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Kita masih ingat penulis surat Yakobus pernah menjelaskan ya, ibadah yang murni itu adalah mengunjungi orang-orang yatim piatu dan mereka yang membutuhkan perhatian khusus karena kondisinya. Menarik. Jadi sekarang penulis surat Ibrani pun sama konsepnya. Dia mau menjelaskan bahwa yang disebut kurban itu dalam iman Kristen adalah kurban syukur, doksologi. Doksologi itu artinya ucapan-ucapan bibir atau nyanyian yang memuliakan Allah, perbuatan baik, dan bantuan-bantuan kemanusiaan. Itu kurban dalam kekristenan. Itu yang ingin dia terangkan di sini. Ya, kita memang tidak punya lagi ritual-ritual kurban, sesaji-sesaji apapun, tetapi bukan berarti kita tidak mengenal kurban. Kurban dalam iman Kristen itu bentuknya adalah kurban syukur. Semua pengucapan syukur, bentuknya apapun itu sebuah kurban. Doksologi, pemuliaan terhadap Tuhan, nyanyian-nyanyian pujian, itu adalah kurban. Perbuatan-perbuatan baik, bantuan-bantuan kemanusiaan, itu adalah kurban. Dalam arti yang baru, dalam arti yang relevan, dan dalam arti yang benar menurut iman Kristen. Nah, di sini kita melihat sentuhan penulis surat Ibrani kepada aspek-aspek yang praktis dari kasih. Jadi kembali dia menekankan itu, seperti yang saya katakan, ketika dia sudah panjang lebar menerangkan iman dan pengharapan, maka pada gilirannya ketika sampai kepada sentuhan-sentuhan yang praktikal, dia berbicara tentang kasih. Dan sekarang dia mau menjelaskan bahwa kurban di dalam iman Kristen itu adalah itu tadi, termasuk tindakan-tindakan cinta kasih. Kita biasa di gereja mengenal lagu yang diambil dari pelengkap kidung jemaat itu ya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Ya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, dan seterusnya. Ya. Yang semua isinya sebenarnya mau menjelaskan ibadah Kristen itu pengertiannya justru adalah praktek cinta kasih. Ya. Itu yang ingin dikatakan oleh penulis surat Ibrani di sini tentang dia mengulas secara singkat dengan analogi-analogi yang lincah tentang pengertian kurban. Itu yang kita lihat di dalam ayat yang ke-9 sampai 16. Nah, kemudian sesudah itu penulis surat Ibrani menegaskan ulang pentingnya umat Kristen bersikap baik kepada para pemimpin rohani mereka. Ayat 17 dan 18. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Saudara-saudara, pemimpin rohani itu di mana-mana
pasti punya salibnya sendiri yang harus mereka pikul. Sebagai pemimpin rohani, pasti punya salibnya sendiri. Tetapi ya, itu tidak berarti mereka Superman rohani. Ya. Pemimpin rohani adalah manusia biasa. Mereka bisa mengeluh karena kesakitan, kecapean, kesedihan, kekurangan, kekecewaan, bahkan perlakuan-perlakuan buruk yang diterima oleh mereka, termasuk perlakuan buruk dari umat yang dipimpinnya. Itu dalam realita terjadi di mana-mana. Nah, kalau sampai itu terjadi, penulis surat Ibrani ingin mengatakan, itu yang rugi bukan cuma pemimpin itu, tetapi juga umat yang dipimpinnya. Itu sebabnya dia memakai kata, itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kalau pemimpin rohanimu memimpin tidak dengan gembira, tetapi dengan keluh kesah, maka itu tidak membawa keuntungan bagimu. Itu maksudnya dia. Ya. Sebagaimana umat itu menginginkan hidup yang baik, pemimpin rohani pun menginginkan suatu hidup yang baik. Hidup yang baik itu hidup yang utuh, hidup yang tenang, ya. Hidup yang apa yang dilakukannya itu dihargai dan dirinya pun dihormati dengan cara yang wajar. Jadi sekali lagi penulis surat Ibrani rupanya mengusung topik yang penting ini, supaya hubungan antara umat dengan pemimpin rohani itu berjalan dengan baik, sebab kalau tidak, itu akan merugikan semua pihak. Itu sebabnya umat perlu mendoakan para pemimpin rohani mereka. Berdoalah terus untuk kami. Dan juga memberikan dukungan yang sehat dan sepantasnya sebagai pemimpin mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Nasihat penulis surat Ibrani. Artinya, di dalam jemaat harus ada leadership yang baik. Harus ada leadership yang sehat, yaitu pemimpinnya dicintai dan dihormati. Tanpa itu, kehidupan berjemaat tidak akan memuliakan Tuhan. Nah, dalam realita, saudara, kita tahu itu tidak mudah. Ya, yang terjadi sering ekstrim, yaitu pemimpin rohaninya di titik ekstrim tertentu terlalu dipuja, dianggap seperti dewa, disanjung-sanjung layaknya dewa, atau di sisi ekstrim yang lain, pemimpin rohaninya itu diinjak-injak, ya, diperlakukan seperti batur, kalau orang Jawa bilang, ya, diperlakukan seperti pembantu saja, ya, tidak dihargai sebenarnya. Jadi di dua ekstrim itu sama-sama salah. Ya. Kalau pemimpin rohani itu diperlakukan sebagai yang dipuja berlebihan, itu salah. Tetapi juga kalau yang diinjak dan ditekan, pasti salah. Nah, itu sebabnya penulis surat Ibrani menekankan pentingnya kepemimpinan yang dicintai dan dihormati secara sepantasnya. Dan itu penting sekali. Sebabnya yang lalu saya menjelaskan kan Martin Luther itu mengenal 3 cara
untuk menghormati pemimpin itu. Dan saya sudah menjelaskan dalam kesempatan yang lalu, saya tidak akan mengulanginya di sini. Dan di sini penulis surat Ibrani sekali lagi dia memberikan penekanan tentang hal itu. Iya, saudara-saudara, memang menyedihkan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita mendengar cerita dari Christian. Ya, ada seorang pendeta Korea yang sampai membunuh anggota keluarganya sendiri dan kemudian bunuh diri, jadi mati semua karena latar belakang penderitaan finansialnya yang tidak tertanggungkan rupanya dan tidak ada orang yang mengulurkan tangan untuk dia. Itu memang menyedihkan. Di Indonesia, baru-baru ini di Facebook ada seorang teman saya menceritakan kasus yang terjadi pada temannya juga, seorang pendeta perempuan yang mati gantung diri. Ya. Dan anaknya yang masih kecil itu orang yang pertama kali melihat mamanya kondisinya dalam kondisi gantung diri. Usut punya usut, rupanya ada KDRT. Ya, ada kekerasan dalam rumah tangga, dan kemudian juga ada perlakuan, ada tindakan disiplin yang rupanya tidak mengerti latar belakang, sehingga dia mengalami tindakan disiplin yang sepihak dari pihak gereja atau sinodenya. Ya, pendeta ini masih muda, masih sangat muda. Ya, jadi sangat disayangkan bahwa dia mengambil keputusan seperti itu. Tapi yang saya ingin katakan adalah itu tadi, pemimpin rohani itu manusia biasa. Mereka bukan Superman, bukan Superwoman. Ya, mereka manusia biasa. Oleh karena itu mereka membutuhkan support yang sehat, termasuk dari umat. Kalau tidak, tekanan hidup apapun itu, kalau mereka tidak bisa menanggungnya, itu bisa berakibat sangat fatal. Ya, itu sebabnya topik ini diangkat penting oleh penulis surat Ibrani. Saya setuju. Ya. Sesudah itu, tiba saatnya penulis surat Ibrani menutup suratnya dengan ucapan berkat, blessing, sebagaimana lazimnya sepucuk surat pada waktu itu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Itu ucapan berkat di penutupan suratnya. Penulis surat Ibrani memang tidak banyak menyebut salib. Kata salib itu hanya ada 2 kali di surat Ibrani. Tetapi sebenarnya secara konsisten dari permulaan sampai akhir, penulis surat Ibrani terus-menerus melandaskan pengajarannya, penjelasan tentang pengajaran. Semuanya itu adalah penjelasan tentang kurban Kristus di kayu salib. Dia tidak menggunakan kata salib, tapi kalau kita memahami pengajarannya, kita tahu dia sedang menjelaskan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kurban Kristus di kayu salib. Darahnya, kematiannya, itu punya pengertian apa? Itu yang dia terangkan berulang-ulang dari berbagai macam sisi. Itu isi surat Ibrani. Jadi isi surat Ibrani itu betul-betul sebenarnya mengenai darah kematian Yesus, mengenai salib,
walaupun sebenarnya dia tidak menyinggung kata salib terlalu sering. Dan oleh karena itu tentu saja juga tentang kebangkitan Yesus. Itu sebabnya dia menyinggung dalam ucapan berkatnya yang membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba. Artinya membawa kembali dari antara orang mati Yesus Kristus. Artinya membangkitkan Yesus Kristus. Dia tidak bicara Paskah, tetapi dia juga bicara tentang kebangkitan Yesus di sini. Ya, jadi boleh dibilang surat Ibrani ini sangat kristosentris. Ya, sangat menekankan kepada Kristus dan karya kematian serta kebangkitannya. Akhirnya, nah ini betul-betul akhir, ya, di ayat 22 sampai 25, dia menyampaikan salam penutup kepada para pembacanya dengan menyinggung tentang rencana kedatangannya untuk mengunjungi mereka bersama dengan Timotius. Ia mengatakan, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Timotius maksudnya. Saudara, tampak sekali, ya, penulis surat Ibrani ini adalah orang yang sungguh-sungguh memikirkan kondisi keimanan dari pembaca suratnya. Dan dari keprihatinannya itu, sekarang kita mewarisi sebuah pengajaran kristologis yang begitu kuat dan mendalam. Dari keprihatinannya pada umat, kita mewarisi sebuah risalah teologi tentang Yesus Kristus yang luar biasa. Ya, kita bersyukur karena itu. Itulah surat Ibrani, ya, yang sudah kita bahas mulai dari pasal 1 sampai pasal 13 ini. Kita selesai sampai di sini. Minggu depan atau Kamis depan saya cuma akan mengulas secara keseluruhan supaya kembali mereview dalam gambaran yang lebih utuh tentang surat ini sebagai konklusi bagi kita semua. Oke, saya sampai di sini. Saudara, silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin menanyakan sesuatu.